Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pemerintah tertutup, saya sangat menekankan pada argumen pemerintah pembuka, yaitu di sini banyak sekali kekurangan dari pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 2 tahun. Dapat digarisbawahi bahwa hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak itu adalah pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan karakter dari peserta didiknya. Dan diharapkan peserta didik ini dapat meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidupnya, sehingga dengan adanya sekolah tatap muka ini, guru dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan peserta didiknya, yang sesuai dengan karakter dari peserta didiknya. Kemudian saya setuju bahwa pemerintah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021 karena melihat lagi adanya penurunan capaian pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini. Sehingga di sini akan menimbulkan learning loss atau kehilangan esensi dari pembelajaran. Maka di sini kita lihat bagaimana peserta didik akan memajukan pendidikan di Indonesia nantinya, sedangkan capaian pembelajarannya pun tidak tercapai. Kemudian, saya sangat setuju bahwa pemerintah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka karena melihat dari beban tugas yang semakin berat dan juga mempengaruhi sisi psikologis dari para peserta didik tersebut. Dari kubu oposisi juga sudah menyebutkan bahwa kesehatan manusia adalah hal yang paling utama di berbagai bidang, bahkan salah satunya adalah bidang pendidikan. Apakah kubu oposisi dapat meyakinkan bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini tidak akan mempengaruhi sisi psikologis dari peserta didik? Dilihat dari tugas yang diberikan pada saat pembelajaran daring ini lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung, dan juga tugas ini dianggap memberatkan para peserta didik. Menurut catatan KPAI, akibat dari pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini adalah peserta didik mengalami kebosanan, mengalami kesepian, dan juga berujung pada kondisi-kondisi yang sangat ekstrim seperti depresi dan bahkan berujung juga pada bunuh diri. Kemudian terdapat catatan KPAI pada bulan November tahun 2020 yang menyatakan bahwa seorang siswa kelas 12 yang diduga mengalami depresi akibat tugas yang semakin menumpuk pada pembelajaran daring ini. Dan kemudian juga terdapat catatan bahwa seorang siswa di Goa, Sulawesi Selatan dan siswa MTS di Tarakan, Kalimantan Utara yang bunuh diri akibat depresi selama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini. Maka di sini sangat jelas bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini tidak memberikan dampak yang baik bagi kesehatan peserta didik. Bahkan di sini juga memberikan atau menjelaskan bahwa kesehatan peserta didik akibat tugas yang semakin menumpuk memberikan kesehatan yang buruk. Dan juga di sini terlihat jelas bahwa kesehatan peserta didik pada masa pembelajaran daring ini dianggap menurun. Kemudian untuk pernyataan tim oposisi yang menyatakan bahwa mereka tidak menyetujui kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka karena belum meratanya vaksinasi di Indonesia, Anda perlu mengetahui bahwa pemerintah memfokuskan, bahkan memprioritaskan tenaga pendidik sebagai salah satu kubu atau sebagai salah satu golongan yang perlu mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin. Keseriusan pemerintah ini ditunjukkan oleh data yang terdapat pada Satgas COVID-19 per 1 April 2021 menyatakan bahwa 550.000 tenaga pendidik di Indonesia, yaitu guru, telah mendapatkan vaksinasi. Kemudian, seminggu kemudian, pada tanggal 8 April 2021, sebanyak 1 juta lebih guru telah melaksanakan vaksinasi. Hal ini menjadi 2 kali lipatnya. Begitulah bentuk keseriusan dari pemerintah untuk memvaksinasi seluruh tenaga pendidik dan peserta didik. Dan perlu disadari pula bahwa vaksinasi bukanlah satu-satunya jalan untuk mencegah COVID-19. Hal yang paling mempengaruhi justru adalah kebiasaan dari setiap manusia itu sendiri untuk melaksanakan protokol kesehatan, untuk melaksanakan kegiatan 3M. Kesadaran inilah yang perlu dibangun dan akan efektif dibangun apabila peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Mengapa demikian? Hal ini karena ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka, guru dapat
memantau peserta didik secara langsung, sehingga guru dapat mengetahui apakah peserta didik telah melaksanakan protokol kesehatan secara serius atau tidak, apakah mereka telah memiliki kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan secara serius ataupun belum. Dan setelah mereka memiliki kesadaran tersebut, mereka dapat menyampaikannya kepada lingkungan sekitarnya, pada teman-temannya, kepada keluarganya, sehingga kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan pada masyarakat Indonesia akan meningkat. Seperti yang kita tahu, peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga, untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami, tim pemerintah, menyetujui dan mendukung sepenuhnya mosi pemerintah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021.